Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya ya. Kita lanjut di kuliah pertemuan kelima ini, mata kuliah pemrograman platform khusus ya. Kita akan belajar beberapa perintah loops ya. Jadi diharapkan di pertemuan ini mahasiswa mengerti konsep perintah perulangan ya. Setidaknya kita coba perintah while. Sebenarnya ada beberapa perintah ya. Ada while, ada for yang sering digunakan tuh ya di bahasa pemrograman. Nah itu nanti kita coba ya di materi ebook yang ada di sini ini juga bisa kamu baca ya di situ. Ada penjelasan detailnya ya, termasuk contoh perintahnya ya. Kita baca dulu di itunya boleh di ebooknya ya. Internet di tempat saya ini kalau sore agak berat ya. Di ebooknya silakan dibuka di daftar isinya dulu ya tentang perintah while ya. Perintah ini penting ya. Jadi dalam teknik pemrograman itu kadang kita membutuhkan teknik untuk mengulang perintah ya. Jadi kadang satu atau bahkan beberapa baris perintah itu mesti dikerjakan berulang-ulang gitu ya. Nah, namun pakai cara konvensional ya kita harus ngetik terus berulang ya perintahnya ya. Tentu nanti programnya jadi panjang kan dan tidak efisien ya. Nah, kalau memang perintah tadi memang di dalam program kita tuh mesti rutin ya dikerjakan berulang-ulang. Nah, kita bisa menggunakan perintah loop sini ya. Sehingga perintah yang mesti berulang dikerjakan tuh kita bisa efisien nulis ya, nulis programnya, codingnya ya. Materi pertemuan 5 membahas tentang perintah penting pemrograman dengan perintah loop while ini ya. Perintah ini sangat penting untuk digunakan di semua bahasa pemrograman ya. Bahkan kalau sini perintah while ini sintaksnya sama dengan yang ada di Java ya. Bersama lah. Jauh bedanya ya sintaknya ya. Kecuali di Python. Nah, kalau Python itu dia sintak untuk menentukan blok perintahnya itu beda memang deh. Kalau kamu belajar Python tuh kalau sudah mahir bahasa pemrograman yang lain dulu, nah itu mungkin lebih. Karena kalau Python itu strukturnya bebas ya sepertinya ya. Dan meskipun tetap ada aturannya ya. Nah, ini ebooknya ini boleh kamu baca ya. Tentang perintah while itu ada di halaman 22 kalau nggak salah ya. Perintah while, nah ini ada daftar di sini. Perintah while itu ada di ini perintah 22 ya, di halaman 22 ya. Oke. Teman-teman bisa ke sini nih. 16 ini 20, nah ini sudah nih. Kita klik ini. Ini perintah apa nih? Masih halaman 11 ya. Halaman 11 perintah loop ada di ini mungkin. Animasi. Nah, biasanya terapannya bisa untuk membuat animasi misalnya kalau kita pakai LCD ya. Itu bisa menggunakan perintah berulang ini. Oh ini nah di halaman 36 realnya ya. Halaman realnya 36 ya. 22 tadi maksudnya di nomor halaman itunya ya.
Nah, di sini ada contoh codingnya ya. Jadi perintah while ini merupakan perintah untuk melakukan perulangan berdasarkan satu kondisi ya. Jadi banyaknya perulangan tidak bisa ditentukan dengan pasti. Nah, dalam while ini seakan ada pengecekan kondisi seperti perintah if. Jadi gini, sintaknya seperti ini. Jadi perintah while ini akan mengerjakan secara berulang terus menerus ya, baris di dalamnya ini, di dalam blok ini. Bloknya kan isi dari perintah 23 ya, baris 23 ini ya, yang isi dari eksekusi code ini. Nah, ini akan dikerjakan terus berulang sampai kondisinya ini bernilai false. Nah, jadi di dalam perintah yang ada di dalam kondisi ini, yang di dalam tanda kurung setelah keyword while ini, berisi ekspresi logika ya. Jadi ekspresi logika itu sebuah ekspresi yang dia hanya mempunyai dua nilai kebenaran nih. Kalau nggak true dia false gitu ya. Misalnya kita membandingkan bilangan gitu ya. Nah, kalau membandingkan bilangan itu kan kemungkinannya perbandingannya benar atau perbandingannya salah gitu ya. Nah, kita bandingkan apakah sebuah bilangan itu lebih besar apa lebih kecil atau sama dengan, nah gitu ya. Itu contoh ekspresi yang ada di kondisi. Itu jadi dia akan dikerjakan ulang selama kondisinya bernilai benar. Artinya nanti supaya looping ini berhenti ya, karena kadang gitu ya kita kejebaknya kalau menggunakan perintah ini kalau kita tidak memperhitungkan kondisinya itu kapan berhenti gitu ya. Nah, kalau di dalam loopingnya itu tidak menghasilkan kondisinya bernilai false ya ngehang programnya, dia kan looping terus-terusan ya, nggak berhenti. Gitu ya. Jadi harus kita perhitungkan. Ada saatnya while ini berhenti ya supaya programnya termainit itu ya. Jika kondisi sesuai, maka perintah atau source code yang ada dalam kurung kurawal tersebut akan dieksekusi. Nah, ini ya konsepnya ya. Untuk lebih memahami tentang perintah while, nah, kita lihat contoh program di sketch berikutnya. Ya, nah, pada contoh ini kita lihat ini hanya menghidupkan lampu LED ya. Lampu LED-nya dipasang di pin 8 ini. Nah, ini pin LED-nya 8 ya. Karena untuk nyalakan lampu maka dipakai di setting pin mode-nya pin 8 ini sebagai output gitu ya. Terus ini ada variabel integer ya, namanya time delay di setting 1000 ya. Untuk membuat setting delay ini ya. Nah, ini yang disebut dengan kondisi tadi ya. Jadi di sini ekspresi kondisinya berisi pernyataan ini, time delay lebih besar dari 0. Jadi ekspresi logika yang ada di perintah while ini atau untuk kendalinya ya, untuk kontrol berjalannya perintah while ini adalah dengan membandingkan apakah variabel time delay ini berisi angka lebih besar dari 0 ya. Angka positif berarti ya. Artinya kalau dia sama dengan 0 ya berhenti dia. While-nya akan out ya, stop ya, atau keluar dari while ini ya. Apalagi lebih kecil ya negatif ya. Nah, ini jika kondisi ini dipenuhi, jadi jika time delay-nya itu lebih besar. Kan waktu pertama jalan ini pasti bernilai true ya. Kenapa? Karena time delay di 1000 kan. 1000 kan lebih besar dari 0 lah. Jadi otomatis waktu pertama kali dieksekusi baris 20 ini akan bernilai true ya. Karena bernilai true maka dia akan otomatis ngerjain blok yang ada di baris 21 dan seterusnya itu ya. Sampai ini nyambung ke halaman berikutnya ya. Nah, sampai ini ya. Nah, sampai baris 28 ya. Nah, lihat baris 28 ini akhir blok dari perintah while ya. Di baris 29 ada kurung tutup ini ya. Berarti itu akhir dari blok perintah while. Dia ada baris perintah baris 28 ini time delay sama dengan time delay min 100. Nah, ini artinya setiap looping itu time delay-nya akan di decrement ya, dikurangi ya. Dikurangi 100 itu ya. Sekali looping 100 kurang 100 kurang. Nah, gitu kan. Lama-lama nanti pasti akan kurang dari 1000 kan. Saat dia kurang dari 1000 atau sama dengan 0, maka dia akan exit. Terus akan mengerjakan perintah di bawahnya lagi gitu ya. Di bawahnya apa lagi? Nah, ini pokoknya di bawahnya ada delay lagi gitu ya. Nah, kalau mau seru nih kita coba sih. Coba ada yang berani nyoba enggak? Ini kalau kamu mau nyoba ini ya, caranya nih kopikan dulu di notepad ya. Kamu blok bisa nih di copy ya. Ini lihat. Ya, halo.
Kalau misalnya perulangan pakai for, Pak, bisa, Pak. Cuman ada kondisi if-nya di dalam. Ya boleh, pakai for boleh. Tapi kan kita sedang belajar while dulu nih. Nanti habis while kita belajar for. Oh, Jadi perintah looping ada beberapa memang. Yang paling populer sering digunakan di pemrograman yaitu while dan for. Ya. Kita nyoba while dulu nih. Kalau di Pascal malah ada juga perintah repeat ya. Ada banyak semua perintah looping. Ini kita belajar satu-satu dulu ya. Tapi kamu nyoba juga pakai for juga boleh ya. kalau yang for sudah jadi sih, Pak. Boleh, kita coba dulu yang ini dulu ya, yang ada di tutorialnya biar kita runtut ya. Kita runtut mengikuti yang ada di ini kalau kamu terapkan di sketch tentang apa menampilkan tulisan di LCD kemarin. Ini bisa kau pakai untuk memprogram apa atau bikin animasi ya. Saya copy dulu ya. Ini jangan di copy pastekan langsung ke tempat coding, ini harus pindahkan dulu ke Notepad ini. Kalau di coding langsung biasanya copy ya, pindahkan dulu ke Notepad. Nanti ada teks-teks yang aneh kadang mengganggu program. Nah, ya, ini Ctrl V. Nah, ada copy ini. Ini di blok. Ini aduh. Mau di blok ini. Di blok terus Ctrl C. Nah, gitu ya. Ini saya ambil dulu karena ini kan dari file PDF ya. Jadi kadang ngopinya ada karakter-karakter yang aneh kakek compilernya nggak kenal, nanti bingung compilernya. Ya, ini kalau nggak bagus dirapi ke dulu nih, harusnya yang lawalnya agak maju misalnya. Nah gini, tapi ngerapikannya nanti di IDE-nya boleh ya, atau dicoba di simulator dulu juga boleh. Ini ya. Kalau sudah, saya buka dulu, coba simulator saya udah muncul belum nih gambarnya. Ini kalau Tinkercad itu memang dia berat ini webnya. Kalau internetnya nggak kenceng, komputernya nggak besar, nggak lambat ya. Ini apa diulang terus. Minta ulang lagi. Ada yang sudah jalan perintah while, kita perintah while dulu ya. Nah, bisa ada yang presentasi perintah while, nanti boleh kalau ada yang bikin dengan perintah for ya. Atau dalam satu program ada while ada for lebih bagus ya. Prinsipnya sama sih. Kalau for itu perulangannya biasanya pakai indeks ya. Nah, kendali untuk seberapa banyak looping itu pakai indeks ya. Jadi indeksnya ada di bagian kondisi tadi ya. Kalau while untuk menggerakkan indeksnya ada di dalam blocks programnya ya. Biasanya boleh Pak. Cuman buat dari awal Pak. Boleh. Siapa namanya? Dwi Pak. Saya stop dulu ya. Kamu matikan video aja nggak apa-apa biar lancar ya. Matikan video aja ya. Oke, lalu saya kasih. Apa namanya? Dwi Pak. Oke, Dwi ya. Nah, yang lainnya juga siapa ya kalau mau presentasi. Nah, silakan Dwi, kamu share screen. Nah ini Pak ya, dicampur sama for ya Pak. Oke. Kita di sini contoh tambah satu lampu ya Pak. Simulatornya pakai apa? Mana simulatornya? Ini Pak. Paham ya teman-teman? Screen-nya belum di layar kecilnya foto. Simulatornya belum muncul. Salah. Oh. Ini baru.
Tinggal Ini 2 meter. sekarang. Oke, Oke, ya. oke. Oh, salah. Ada 2 screen, Pak. Kodenya dibuka. Nah, ini masih pakai POR, Pak. Sekarang saya mau tambahin perulangan while, Pak. Oke, pakai animasi nih ya, bikin animasi ya. Ya, Pak. Kalau untuk bikin animasi teks di LCD lebih cocok pakai form. Ya, Pak. Coba jalankan. Simulasikan. Oh, yang ini cuman belum pakai while, Pak. Apa mau buat dulu, Pak? Ya, yang sudah jalan apa? Yang sudah jalan. Yang ini sih, Pak. Ya, oke, yang sudah jalan ini nggak apa-apa. Jadi skripnya tuh kayak ini, Pak. Dia Oh, pertama ini kali yang jalanin. timer kemarin ya? Iya, Pak. Cuman pakai apa? POR. Oke. Jadi kalau lampu merah nyala misalnya ada timernya gitu ya. Jadi selama angkanya kurang dari 3, dia nambahin, Pak, delay-nya 1000. Oke. Kalau misalnya angkanya udah 3, baru matiin lampunya gitu, Pak. Oke, coba disimulasikan. Nah, ini, Pak. Ya, memang ini saya udah mancing di tugas yang di awal-awal dulu ya. Ini maksud aku biar kamu yang tekun ya bisa ini. Coba kita buat yang while ya, Pak. Bisa aplikasi ya. Ya, buat yang while ya, Pak. Oke, silakan. Oh, ini mana nih while-nya? Oh, belum. ini Ini baru if ini ya. Ini baru for sama in apa? Sebentar. Kita buat dulu itunya ya, Bro. Kalau lampu biasanya while untuk ini, yang contoh mudahnya untuk yang tadi, Pak. Delaynya, delaynya nanti. Jadi kedipnya tuh dari kedip lamo terus cepet tuh. Iya. Kenceng nah gitu nah. Dari delay lambat kencang. Nanti kelihatan dari kedipnya itu, kedip lampunya. Pakai untuk sirine itu biasanya. Kamu harus bikin variabel untuk timer dewa itu. Jangan pakai delay. Nanti nggak delay lampu gitu. Nah, gitu. Iya, Pak. Coba kita jalanin. Ini masih salah rasanya. Kamu kondisinya masih salah tuh, masih variabel delay. Kalau pakai variabel delay yang kamu kurangi delay lampu. Ngerti nggak? Delay lampu yang ini, Pak, delay lampu. Ya, tapi kondisi kamu kan yang ini ya. Yang ini, Pak. Salah lupa.
Terus yang dimasukkan di mana tadi? Setelah dia jadi setelah lampu hijau kedip 3 kali, baru lampu yang ini, Pak. Nah, ini. Terlalu cepat ini 100. Harusnya timernya itu ada di looping ini harusnya. Muncul timernya ini. Muncul di sini ya, Pak? Iya, timernya tuh kamu program pakai looping ini. Bisa sih, Pak. Itu yang apa? Kalau kamu program LCD tidak harus semua perintahnya masuk dulu. Kalau ini kan kamu hanya merubah baris yang ada timernya. Ya maksudnya jadi ya yang lampu ini sekalian ini juga Pak di looping. Ya, tapi kamu Lampu copy ini sama ini. kalau tuh kamu copy yang LCD pin di Satria Putra itu kan nggak perlu diulang kan? Sekali nulis di atasnya sudah, ketika yang nak berubah timernya aja kan. Timernya kau tulis di baris kedua kan. Yang ada timernya kan. Terus itu timernya itu kan di baris kedua. Belajar dengan berikan lampu hijau itu misalnya. Itu berarti kamu harus menggabung dalam satu teks tadi, dalam satu baris itu. Oh ya, berarti ininya aja yang kedap-kedip ya Pak? Tidak, kamu boros perintah ya, boros perintah. Boros perintah kan? Ya. Oh, kan berarti ini aja ya Pak? Perintah while-nya nanti dulu. Perintah while-nya itu hanya digunakan untuk mengubah tampilan dari timernya tadi kan. Sedangkan timernya itu kan kamu tulis di baris ke-1 kan. Nah, baris ke-0-nya yang tulisan Satria Putra itu nggak perlu berulang kan? Nggak perlu berulang itu kan nggak perlu di looping itu. Oh iya. Nah, ya kamu boros perintah. Cuman ini ada clear sih Pak. Yang di blok yang di atasnya itu juga kamu nulis baris berapa tuh? Baris 40. Ulang lagi baris 54 itu terlalu. Cukup di yang paling atas ini ya Pak? Iya, sebaris saya. Itu boros perintah tuh. Kalau kamu sebaris masalah tapi programnya jalan ya, hati-hati ya. Ini codingnya memang harus cerdas ya. Kita tuh berhadapan dengan perangkat microcontroller yang memorinya terbatas. Kalau kamu codingnya boros perintah ya, tahu-tahu nanti memori kamu penuh tuh. Memori programnya itu penuh. Nah, kalau ini belum terlalu kompleks, belum programnya boleh jalan itu ya. Nah, ini memang programnya jalan dan tidak ada error enggak, ya jalan. Tapi kalau boros perintah nanti saat diupload di microcontroller bisa out of memory. Itu risiko. Oh, jadi dia kepenuhan memorinya ya, Pak? Kepenuhan memorinya karena kalau perintah berulang itu ya selama kamu nyalakan ya hidup ya di compiler semuanya diubah ke bahasa mesin kalau ya. Nah, itu akan diupload kalau ke microcontroller memorinya kan. Jadi harus efisien. Yang memang harus berulang nih bagian mana yang harus berulang gitu. Yang tidak harus berulang ya enggak usah dimasukkan ke looping ya. Atau di bagian mana di program itu yang nggak perlu berulang gitu kan ya. Ya, misalnya lampu ini yang berubah kan mestinya kamu hanya keterangan lampu hijau, lampu biru, ya, kan? Lampu biru yang ini aja sih Pak, yang LCD print di yang 13 ini Pak. Ya. Berarti lampu biru diubah juga nggak Pak? Selesai Pak. Iya. Kamu tulisan mana tuh? LCD print angka. Angkanya diambil dari sini Pak. Kamu nulisnya sebaris ya, nggak pakai print line ya. Ada itu kan itu LCD. Itu nimpo nggak itu? Coba kamu jalankan. Hasilnya kayak apa?
Error nggak? Nah, error kan? Error itu apa itu? Angkanya katanya, Pak. Angka, anu. Ingat, habis satu baris ada titik koma, jangan lupa. Oh iya. Akhir baris diakhiri dengan titik koma. Oh, ini error, tunggu error refresh, Pak. Bisa. Tunggu refresh, Pak. Oh, udah tuh. Kamu variabel angka angkanya sudah belum- didefinisikan belum di atas? Kalau belum, Belum kamu harus di sini. nambah kata-kata integer ini. Iya. Belum ada variabel angka kan? Angka biru aja ya. Titik koma. Akhir baris ada titik koma ya. Nah, seperti ini ya, Pak. Oke. Coba jalankan. Nah, Jadi dia setelah ini, Pak. Kalau ada error nggak usah panik ya. Jadi yang penting kamu tahu sumber masalahnya di mana gitu ya. Nah, biasanya yang bikin kalau kamu coding tuh nggak selesai itu kalau ada error panik kamu. Habis panik tuh malas mikirnya ya. Jadi programmer itu syarat pertamanya itu harus tahan berpikir ya. Otaknya harus tahan ya. Namun error dikit sekali cek nian ya, kan dikasih tahu juga errornya di baris mana, salahnya perintah apa kan dikasih tahu oleh compilernya ya. Gitu ya. Jadi harus tekun, harus tahan berpikir. Oke, ada lagi yang lain yang mau presentasi? Silakan ditutup. Ini sudah ya, Pak. Ini tadi. Baterai. Matikan ya. Matikan ke kamu, silakan tutup. Ada lagi yang mau presentasi? Boleh, Pak. Siapa namanya? Doni, Pak. Doni. Mana Doni? Ngomong biar pindah ke atas kamu. Doni, Pak. Oh, hostnya kasih ke Doni, Dwi Satria. Hostnya kasihkan ke Doni. Nah, baik. Ya, silakan share screen kamu, Doni. Yang lainnya mati mic-nya. Yang punya ide project silakan ya. Silakan dipersiapkan. Nah, nanti habis meet biasanya kita presentasi project ya. Terus projectnya harus yang inovatif ya. Meskipun simpel ya yang berdaya guna. Misalnya kok boleh niru-niru saya bikin apa tempat untuk apa hand sanitizer yang otomatis itu ya. Kalau didekatin tangan kamu, hand sanitizer-nya otomatis keluar. Nah, yang kayak gitu-gitu kan nggak sulit tidak. Hanya butuh motor servo sama sensor ultrasonic bisa. 2 sensor jadi itu ya. Nah, yang aplikatif itu ya. Yang simpel-simpel itu ya. Atau saya kasih ide nih misalnya. Kamu tahu nggak tempat kalau ngisi ulang air galon itu nah. Pernah nggak kamu ngisi air galon tuh di tempat isi ulang itu ya? Coba bayangkan kalau kamu bikinkan di tempat orang bisnis isi ulang air galon itu microcontroller ya, sehingga orang beli ke tempat galon tadi tidak usah pakai pelayan ya, masukkan koin terus keluar airnya. Jadi swalayan itu ya. Enak jadi yang bosnya kan tidak perlu bayari karyawan. Terus kamu bisa scrap data ya, kalau kau bikin Internet of Things bisa nge-scrap data ya. Nah, galonnya laku berapa galon, berapa orang yang isi itu ya, jam berapa orang isi.
Itu gunanya bisa nanti bisa jadi startup itu. Tentunya kayak gitu. Itu nggak sulit juga itu. Pakai memprogram Swift aja tuh Swift untuk ngidupin motor listriknya. Apa ini programnya apa nih? Ya, tadi Pak yang sampai LED trik yang cobaan yang di Kamu yang dari ebook tadi ya? ya, Coba delay-nya 500 kecil banget. Cepet lah, enggak, kalau delay-nya 500 nggak teramati kamu. Nah, cepet banget. itu teramat Pak. Besain Nanti misalnya. Coba saya minta delay-nya 7.000 misalnya. Stop dulu, simulasinya stop dulu, baru diedit programnya. Nah, itu 1.000 ya. Oh, 1.000. ini sini 1000 Pak. Oh, itu proses di programnya. Oke, ada komentar nggak kamu? Coba. Belum Pak. Tambahin 1 lampu coba. Tambahin 1 lampu lagi, coba bisa nggak? Itu kan ke ground. Kamu kan saya nyambung groundnya ke PCB kamu. Nggak harus ke Arduino langsung itu. Nah, oke. Terus supaya aman sebenarnya lampu itu kasih resistor ya. Kalau tidak putus kamu. Nah, di program sekarang. Oke, bisa lah ya, niru lah ya programnya ya. Silakan, pokoknya untuk mata kuliah terutama praktikum nanti ya. Nah, terutama praktikum saya berbasis project itu. Kamu berhasil bikin project bagus ya, dipresentasikan bagus. Projectnya harus beli alat tuh ya, bukan nanti kalau projectnya cuma kamu gambar di simulator tidak. Kalau pengen dapat nilai project, kira rewardnya nggak usah ikut UAS, boleh nanti ya. UAS untuk praktek ya, kalau yang teori saya nggak janjikan dulu ya, kayak dulu yang teori nanti projectnya boleh. Yang praktek boleh presentasi project. Ya. Tidak galak bikin project berarti saya tes kamu ya, sesuai dengan hasil tes kamu ya. Kalau saya sih lebih senang bikin project, tidak. Kamu Teori sama Pak. bikin beli alatnya kelompokan boleh kok. Satu alat itu dipakai berlima boleh. Tentu bikin project yang beda-beda ya, nggak boleh sama. Harus lain-lain projectnya. Kamu cari di YouTube banyak orang bikin project yang bagus-bagus. Tiru yang paling mudah yang kamu bisa ngikuti boleh. Yang inovatif ya. Ada yang suka robot, bikin robot boleh. Nah, presentasiannya robotnya ya. Bikin videonya terus upload nanti di e-learning, saya sediain tempat untuk ngupload itu videonya kamu ya. Terus pas kita zoom nih presentasi harus ya, tunjukkan yang kamu bisa ngerakitnya bisa ya, sketnya bisa jelasin ya, codingnya bisa jelasin, nah baru ya. Nah yang enggak galak ngerjain project ya biasanya nggak semuanya nih. Ini bagian besar kamu kadang cuman kuliahnya ikut-ikutan nggak ngerti ya.
Ya berarti nilainya kamu saya tentukan dari ujian ya. Hebat teman bisa jawab soal ujian ya. Tapi sebenarnya yang bagus itu mata kuliah ini praktek ya. Praktek. Oke, mungkin cukup Miko. Balikan hostnya ke kami ya. Waktunya sudah mau habis. Oke, 14 ya. Nah, mungkin 1 menit lagi nih. Baik, jadi hari ini kita belajar, balikan hostnya ke saya ya, Doni ya. Oke. Belajar tentang perintah while ya. Nah, untuk tugasnya hari ini silakan dibaca di e-learning ya. Pak, yang untuk teori buat project juga Pak ya? Nanti dulu saya lihat dulu kalau teori. Yang jelas kuis sama MIT ujian tetap ya. Ini bentar lagi mungkin kuis nih. Kalau nggak salah, nah ini pertemuan 7 nih, pertemuan 7 kuis ya. Ini yang teori ya. Yang praktek juga ada kuis ya. Tetaplah, saya tetap ngecek kemampuan kamu memahami konsep lah ya. Ya, nah, baru finalnya nanti kamu nak hebat, kamu bikin project ya. Cari di YouTube aja. Orang yang bikin kreatif. Aku senang kalau kamu ada bisa menghubungkan dengan machine learning loh ya. Dengan apa? Bikin apa? Microcontroller kamu terkoneksi dengan aplikasi game gitu. Kalau nggak saya nge-sharekan YouTube ya, tiru aja yang dibikin orang itu. Tidak sulit tidak itu. Cari sensor apa? Sensor getar misalnya, cari sensor getar ya. Nah, kalau kamu main game balapan misalnya, terus mobilnya nyenggol mobil lain, bergetar ya, nah gitu ya. Itu kan asli tidak itu. Ya kamu cari di GitHub ya, kalau nyari coding-coding yang free